Perkenalkan, nama saya Barlian Ridho Punhitli dengan NPM 121552240022, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer kelas D. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatik. Di sini saya akan menjelaskan itu yang pertama kerangka kerja interaksi, yang kedua itu siklus interaksi, yang ketiga ergonomi, dan yang keempat prinsip-prinsip ergonomi, dan yang kelima itu gaya interaksi. Yang pertama itu kerangka kerja interaksi. Kerangka kerja interaksi atau interaction framework adalah konsep yang digunakan untuk memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem, teknologi atau lingkungan tertentu. Komponen utama kerangka kerja interaksi. Yang pertama itu pengguna atau user. Pengguna adalah individu yang melakukan interaksi dengan sistem. Yang kedua, sistem atau teknologi merupakan media atau alat yang digunakan untuk pengguna untuk berinteraksi. Yang ketiga, input atau masukan. Itu adalah tindakan yang dilakukan pengguna ke dalam sistem. Yang keempat itu proses. Sistem akan memproses input yang diberikan oleh pengguna sesuai dengan logika. Yang kelima itu output atau keluaran. Itu adalah hasil yang diberikan sistem kepada pengguna setelah proses dilakukan. Yang keenam itu umpan balik atau feedback, adalah respon terhadap sistem tindakan pengguna yang membantu pengguna memahami apakah tindakan mereka berhasil atau tidak. Dan yang kedua itu siklus interaksi. Siklus interaksi adalah proses berulang yang menggambarkan bagaimana pengguna dan sistem saling berkomunikasi sampai tujuan tercapai. Input. Pengguna memberikan perintah ke sistem, misalnya klik tombol atau mengetik. Proses. Sistem mengolah perintah tersebut sesuai dengan program. Output. Sistem menampilkan hasil dari proses seperti halaman baru atau informasi. Feedback. Sistem memberi respon agar pengguna tahu apakah tindakan berhasil atau tidak. Yang terakhir itu berulang atau loop. Setelah menerima feedback, pengguna akan melakukan tindakan berikutnya. Yang ketiga, ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyesuaikan alat, sistem, dan lingkungan kerja dengan kemampuan dan kebutuhan manusia agar nyaman, aman, dan efisien. Ergonomi ini bertujuan mengurangi kelelahan, cedera, dan kesalahan kerja dengan cara merancang posisi kerja dan alat yang sesuai dengan tubuh manusia. Contoh, posisi duduk yang benar saat menggunakan komputer, tinggi meja dan kursi yang sesuai, tata letak keyboard dan mouse yang nyaman. Tujuan utamanya itu meningkatkan kenyamanan, mengurangi risiko cedera seperti pegal atau nyeri, meningkatkan produktivitas. Keempat itu prinsip-prinsip ergonomi. Prinsip-prinsip ergonomi adalah pedoman untuk menciptakan kondisi kerja yang nyaman, aman, dan efisien bagi manusia. Prinsip utamanya itu yang pertama itu menyesuaikan pekerjaan dengan manusia. Itu alat, tugas, dan lingkungan harus disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan manusia. Yang kedua itu posisi kerja yang nyaman. Itu menghindari posisi tubuh yang membungkuk, terlalu lama duduk, atau pergerakan berulang yang berlebihan. Yang ketiga itu mengurangi beban fisik. Itu menghindari angkat beban berlebihan dan meminimalkan tekanan pada otot dan sendi. Yang keempat itu mengatur lingkungan kerja. Pencahayaan, suhu, dan kebisingan harus sesuai agar tidak mengganggu kenyamanan dan konsentrasi. Yang kelima itu efisiensi gerakan. Itu mengatur tata letak alat agar mudah dijangkau dan mengurangi gerakan yang tidak perlu. Yang keenam itu memberikan waktu istirahat yang cukup untuk menghindari kelelahan dan cedera. Yang terakhir ketujuh itu keamanan dan kesehatan kerja. Itu mengutamakan keselamatan untuk mencegah risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan. Yang kelima, gaya interaksi. Gaya interaksi adalah cara kita menggunakan atau berkomunikasi dengan komputer atau sistem. Bayangkan, kamu ingin menyuruh komputer melakukan sesuatu. Cara kamu memberi perintah itulah yang disebut dengan gaya interaksi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti klik tombol di aplikasi,
kamu pakai gaya klik atau GUI. Yang kedua itu pilih menu atau gaya menu. Ketiga, ketik perintah atau gaya command. Yang keempat, geser gambar atau file. Gaya langsung atau drag dan drop. Yang terakhir itu bicara ke asisten seperti suara, itu bahasa alami. Intinya gaya interaksi adalah cara pengguna memberi perintah dan cara sistem meresponnya. Dan yang terakhir referensi. Ini referensi yang saya ambil untuk membuat tugas.